Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngahamtam Q&A. Kali ini kita terkait dengan mural coret atau grafiti 404 not found. 404 not found artinya kalau di internet itu kode ketika Anda mengakses sesuatu lalu Anda berhasil koneksi internetnya, berhasil nyambung koneksi internetnya, tetapi tidak ketemu halaman yang dicari. Nah, mural yang rame 2-3 hari ini itu menurut saya menarik dan saya mendukung penuh mural atau satire atau cara menyampaikan pendapat terkait dengan kritik. Saya membacanya bahwa ada banyak situasi di negeri ini yang Presiden Republik Indonesia yang hari ini adalah Joko Widodo yang ada di gambar itu dia ingin dikatakan bahwa ada banyak situasi dan problem yang Presiden belum atau gagal menanggulanginya. Dan menurut saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang membuat mural tersebut, bahwa itu adalah alarm demokrasi. Artinya sistem demokrasi kita bekerja. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seni jalanan yang membuat mural tersebut. Nah, apakah mural tersebut melanggar hukum? Menurut saya mural tersebut tidak melanggar hukum karena gambar yang ada di situ bukan gambar yang menghina, bukan gambar yang merugikan martabat seseorang, bukan gambar yang melanggar moralitas publik. Jadi tidak ada alasan untuk menghalangi kebebasan menyampaikan ekspresi dari teman-teman seni tersebut. Apakah bisa dipidana mural tersebut? Saya pikir tidak bisa dipidana. Jadi saya cukup ikut serta dan cukup protes jika polisi mencari pembuat mural tersebut. Pertama, karena itu polisi perlu menghargai dan perlu memahami ekspresi dari seni grafiti atau mural. Yang kedua, bahwa dibilang itu menghina lambang negara. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara, bukan lambang negara. Lambang negara itu burung Garuda atau bendera merah putih, itu menurut undang-undang. Tapi kalau presiden tidak, apalagi dikaitkan dengan makna dari mural tersebut. Kalau ada yang bilang bahwa itu merugikan orang lain, kayaknya dinding yang digunakan adalah dinding atau tempat gambar itu ditempel adalah fasilitas publik. Tidak ada yang rusak dari fasilitas publik tersebut, bahkan jauh lebih indah ada gambarnya dibandingkan gambar yang kepak sayap. Maksud saya dibandingkan gambar yang polos, maksud saya. Kalau ada staf khusus Sesnek yang kasih komentar, menurut saya biarin aja dia berkomentar karena dia baru diangkat jadi staf khusus. Jadi dia butuh menunjukkan bahwa dia sudah bekerja untuk jabatan tersebut. Tapi komentarnya nggak ada yang kontributif untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, lebih jauh, ini ada situasi apa? Saya melihatnya bahwa ada banyak keresahan masyarakat, ada banyak masyarakat yang mengidentifikasi bahwa hak-hak mereka itu mulai diabaikan oleh pemerintah, baik itu dibatasi maupun diambil maupun disalahgunakan. Kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah itu tidak punya relevansi untuk menjawab perubahan situasi di masyarakat. Itu satu. Yang kedua, saya pikir
tidak akan cukup energi pemerintah untuk menghalangi, untuk merepresi berbagai macam ekspresi yang muncul dari masyarakat. Dan di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok orang, ada banyak orang yang mengekspresikan keresahan mereka, kritik mereka dengan berbagai cara. Dan di banyak situasi, kelompok yang kontributif adalah teman-teman pekerja seni. Ya kan? Anda mau cek di Mesir ketika revolusi, di Amerika Latin, situasi apapun pasti ada ekspresi-ekspresi yang muncul dari teman-teman seni. Selain dari teman-teman akademisi, jurnalis, ada banyak kelompok yang dia secara otomatis, ini bukan diatur, tapi ini alamiah dari masyarakat untuk memunculkan penderitaannya, apa yang dia lihat, kerugian, kesalahan, penyalahgunaan wewenang, itu semua pasti akan terpotret dan akan dituangkan dalam berbagai macam bentuk-bentuk aksi, protes atau ekspresi. Kalau saya ingin menganjurkan bahwa kita masyarakat harus memperbanyak ekspresi, protes, penyampaian dari apa yang kita temukan, baik itu kesalahan, penyalahgunaan wewenang, penderitaan, apapun itu harus kita komunikasikan. Jadi jangan takut. Justru dari situasi ini saya ingin mengajak kita untuk semakin lebih berani menyampaikan berbagai kesalahan atau problem-problem hubungan antara kekuasaan dengan warganya di berbagai hal, di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai kelompok. Nah, mari kita beritahu kepada penguasa hari ini, tidak usah gegabah, tidak usah represi, tidak usah dikit-dikit menghukum, mencari, nggak usah. Justru harusnya teman-teman yang biasa melakukan mural atau grafiti tersebut harus dikasih ruang, diperbanyak, mengekspresikan, menyampaikan. Itu jadi menarik, lebih komunikatif, dan juga lebih semarak. Apalagi ini bulan Agustus, bulan kemeriahan dengan warna merah dan putih. Pesawat presiden aja dimural dengan warna merah dan putih. Kenapa masyarakat tidak boleh melakukan mengecat? Bagaimana pemerintah harusnya merespon mural 404 not found? Menurut saya pemerintah seharusnya memahami pesan dari gambar tersebut, lalu juga mengoreksi diri dan meminta polisi untuk tidak melakukan pemidanaan terhadap siapapun yang membuat mural tersebut, dan bahkan kalau perlu lebih mengajak orang untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pesan, gambar, dan lain-lain. Jadi nggak usah dibatasi. Apa dugaan saya terkait dengan berbagai cara pemerintah yang ingin atau melakukan pemidanaan lewat polisi terhadap mereka yang berekspresi? Alasannya dugaan saya adalah dalam rangka membangun ketertiban, tetapi sebetulnya pesannya adalah yang saya baca, bahwa masyarakat jangan seenak-enaknya aja dengan pemerintah. Atau bahkan lebih ekstrim saya mau bilang bahwa ini pesannya adalah jangan mengganggu apapun kesalahan dari pemerintah. Tapi menurut saya ini adalah ketegangan dari pemerintah dan warga, ketegangan dari pemerintah yang memang makin tidak bisa mengontrol kesalahannya yang makin diketahui oleh masyarakat. Jadi ini resiko yang harus kita sebagai warga harus hadapi. Anda diam akan semakin buruk. Kalau Anda respon, Anda diperlakukan buruk. Jadi sebetulnya nggak ada pilihan buat kita. Mari, yang penting, yang baik buat kita adalah menyampaikan fakta yang sebenarnya dan apa yang seharusnya secara norma dan prinsip itu diterapkan atau terjadi. Kemudian, bagaimana buat Anda semua tips-tipsnya dalam protes? Menurut saya, satu, harus berani. Yang kedua, harus cerdas. Yang ketiga, termasuk juga dalam soal cerdas, harus kreatif. Yang keempat, komunikatif.
pesannya, puisinya, lagunya, parodinya, TikToknya harus lebih kreatif disampaikan. Tadi semua tuh ya, berani, cerdas, kreatif, itu semua harus jadi satu di dalam upaya Anda untuk menyampaikan pesan. Anda juga penting untuk punya sumber-sumber fakta terkait dengan hal-hal yang Anda ingin protes. Jika Anda dipidana, hadapi aja, cari pengacara, cari teman, bawa semua bukti, minta ketertiban polisi dalam penanganan terhadap kasus Anda. Ada cara-caranya, Anda nggak usah panik, Anda hadapi saja, nggak usah takut. Kalau memang harus diproses hukum, ini mungkin tidak gampang dan tidak mudah buat Anda, tetapi itulah resiko ketika Anda ingin menyuarakan kebenaran. Karena Anda yakin dengan kebenaran yang menang, maka kita jadi akan lebih tenang, akan lebih baik kita bersama ke depan. Dengan itu pasti ada resiko, pasti kalau banyak orang yang menerima resiko, maka kita akan membangun satu komunitas solidaritas. Anda harus ingat, republik ini dibangun atas dasar kesamaan penderitaan. Anda cek buku-buku sejarah terkait soal itu. Baik, orang-orang sekalian, itu tadi Q&A saya terkait dengan mural 404 not found. Kita akan ketemu di Ngahamtam Q&A berikutnya.